Untuk Ibu Ika, saya turut prihatin dengan kondisi suami Ibu. Sayangnya saya juga tidak tahu berapa minim penghasilan yang Ibu Ika dapatkan saat ini. Tapi yang terpenting bukan dari sisi penghasilan, melainkan dari sisi pengeluaran. Sekarang Ibu Ika sudah punya tujuan untuk menyekolahkan anak ke tingkat lanjut. Berarti dari situ Ibu Ika seharusnya sudah bisa mempersiapkan dana untuk pendidikan itu sedari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi. Investasinya kemana? Bisa masuk ke investasi yang sifatnya real. Ibu Ika bisa langsung beli emas, Ibu Ika bisa langsung berbisnis, atau opsinya bisa langsung membeli properti seperti rumah atau tanah atau apartemen. Di lain itu, Ibu Ika juga bisa masuk ke produk keuangan tergantung seberapa lama Ibu Ika memiliki tujuan. Yang pasti tentukan tujuan dari sekarang dan semangat untuk Ibu Ika. Mas Gandhi masih sangat muda, 25 tahun, sebagai freelancer dengan penghasilan 4 juta yang tidak bisa dibilang sedikit juga. Yang pasti penghasilan berapapun itu akan terlihat kecil apabila kita tidak bisa mengelolanya. Yang penting apabila Mas Gandhi ingin punya rumah, maka sedari sekarang niatkan untuk memiliki rumah. Caranya seperti apa? Sisihkan langsung penghasilan Mas Gandhi yang dimiliki 4 juta tadi. Atau kan kalau freelancer naik turun ya penghasilannya ya. Jadi ambil rata-rata penghasilannya, kurang lebihnya berapa. Kalau memang 4 juta, berarti sisihkanlah sekitar 700.000 sampai 1 juta setiap bulan untuk berinvestasi. Kalau memang tidak punya kemampuan langsung untuk beli rumah, masuk dulu ke produk keuangan, targetkan selama 3 sampai 5 tahun, baru nanti masuk ke properti. Kurang lebih begitu Mas Gandhi. Mbak Arisa Suci dengan penghasilan 4 sampai 6 juta, minimal targetkan saja 15 sampai 20% untuk berinvestasi. Yang paling pasti adalah investasi apapun bentuknya tidak ada yang lepas dari resiko. Itu kenapa untuk membangun kepercayaan diri kita dalam berinvestasi, kita harus yakin bahwa kita tuh berinvestasi untuk jangka waktu tertentu. Karena masing-masing produk investasi itu ada tujuannya untuk berapa lama. Apabila kita sudah mencocokkan tujuan investasi kita dengan jangka waktunya, otomatis dalam keadaan jangka pendek yang cukup volatile gitu ya, cukup naik turun, tidak ada permasalahan, justru kita harusnya bisa mengambil opportunity dari situ untuk menambah lagi jumlah investasi kita dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Untuk Mas Kurniaji, saya tidak bisa bilang bahwa investasi di properti itu tepat untuk semua orang. Tapi apabila seorang investor ingin melipat gandakan kekayaannya, salah satu cara yang tercepat adalah berinvestasi di properti. Itu kenapa memang setiap orang idealnya harus punya target memiliki properti. Ya, tapi kepemilikan properti punya resiko tersendiri karena memang harganya yang mahal sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dan panjang untuk membeli properti. Yang pasti sekarang dicek lagi kondisi keuangan Mas Kurniaji, apakah sudah cukup mampu untuk membeli properti dari sekarang untuk membayar DP-nya. Kalau memang sudah mampu, tinggal dihitung cicilannya maksimal 30% dari penghasilan sekarang untuk cicilan hutang. Kalau memang belum ada dananya, tinggal diinvestasikan dalam kurun waktu tertentu untuk membayar DP atau membeli propertinya.